terima kasih untuk kehadiran Ibu ada di tempat kami. Kami sangat berterima kasih untuk kehadirannya dan kami senang karena salah satu dari sekian banyak orang, Ibu adalah orang yang terpilih dan orang yang telah dipanggil, ditetapkan menjadi keluarga kerajaan Allah. Amin. Dan itu yang kami turut bersukacita. Ya. Waktu kami ketemu pertama kali juga kami sudah rasa sukacita, dan sekarang ini bisa ketemu langsung ngobrol dan untuk kesaksian-kesaksian yang Ibu sampaikan, kami juga ingin menyampaikan kesaksian-kesaksian kami di mana waktu kami percaya kepada Tuhan tentu berbeda, tidak seperti yang Ibu alami. Ya, kami tahun sekitar 82, 1 tahun kurang lebih saya menyelidiki kitab, salah satu kitab yaitu Al-Quran. Ya, dan di dalam kitab itu, di kitab Al-Quran itu saya penasaran dengan namanya Isa Al-Masih. Ya, karena Isa Al-Masih itu menurut orang Kristen kok diklaim sebagai Tuhan. Iya, betul. Itu yang saya penasaran. Ya? Dan pada waktu kecil itu saya sudah berpikir seperti itu. Kenapa kok manusia Isa Al-Masih itu kok diklaim sebagai Tuhan? Itu umur berapa, Pak? Orang Kristen gitu. Umur berapa itu, Pak? Ya sekitar umur 8 tahun ya. Masih kelas kecil banget 2, itu. Ya, kelas masih 2. Kecil ya. Ya. Jadi saya berpikir karena saya kalau ada kematian itu sering ikut kakek ya. Kakek itu terus ikut ke makam, dan saya pernah dengarkan orang-orang yang ada di makam itu, khususnya untuk imam ya, imam masjid misalnya, imam untuk apa, untuk nelkin gitu ya. Nah, dari situ saya timbul pertanyaan ya, kalau tentang Isa itu saya berpikir kok manusia kok dituhankan gitu. Nah, jadi saya bingung ya, kenapa kok ini dicatat dalam Al-Quran gitu. Kenapa kok dalam Al-Quran ada gitu. Nah, saya mulai setelah umur sekian itu, umur sekitar 19-20 itu saya baru menyelidiki Al-Quran, karena dulu tidak pernah mengerti artinya Al-Quran itu. Saya bisa baca Arabnya, dari juz pertama sampai juz 30 itu sempat 3 kali, jadi khatam sampai 3 kali ya. Hanya bisa membaca, tidak bisa ngerti artinya, tidak pernah ngerti artinya gitu. Sama Jadi akhirnya saya ada satu Al-Quran itu yang mungkin bisa saya perlihatkan. Ini yang pernah saya selidik dari Depak, ini dari Departemen Agama. Nah, saya selidik ketika tahun 82 saya selidiki, saya menemukan Isa Al-Masih itu satu sosok yang menurut Al-Quran itu dikatakan seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Di akhirat, benar. Itu ada di dalam surat Al-Imran 3 ayat 45. Benar. Ya, seperti itu. Nah, mulai dari situlah saya beranjak untuk menyelidiki siapakah Isa Al-Masih itu. Itu, Bu. Ya. Siapakah Isa Al-Masih itu? Dan 1 tahun itu saya menyelidiki tentang Isa. Ya. Tapi saya waktu menyelidiki di Al-Quran itu pro kontra gitu. Di Al-Quran sendiri pro kontra. Satu sisi Isa Al-Masih yang diklaim sebagai Tuhan bagi orang Kristen itu, ada yang mengatakan, oh itu bukan Yesus, Isa Al-Masih yang lain gitu. Nah, saya bingung lagi lah, yang mana Isa Al-Masih? Nah, Yesus itu siapa? Apakah Yesus itu Isa Al-Masih atau bukan gitu. Nah, menurut pendidikan saya yang Al-Quran Depak ini yang disebut Isa itu adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu.
Nah, akhirnya saya mencari tahu siapakah Yesus Kristus itu, apa benar atau tidak, sesuai dengan kebenarannya atau tidak itu. Dan akhirnya saya menemukan ayat demi ayat, ayat demi ayat. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Nah, terus akhirnya saya menyelidiki manusia yang namanya Isa Al-Masih itu kok ditokohkan menjadi seorang terkemuka di dunia dan di akhirat itu. Nah, siapakah dia itu? Iya, betul. Nah, ternyata dia itu asal usulnya dari firman, Iya. dari kalimatullah, ya, kalamullah atau kalimatullah itu. Jadi firman Allah. Nah, satu-satunya manusia yang berasal dari firman Allah adalah Isa Al-Masih itu. Ya, adalah Isa Al-Masih itu. Nah, kemudian waktu saya menemukan bahwa Isa Al-Masih itu berasal dari firman Allah, saya langsung berpikir bahwa Isa Al-Masih itu memiliki derajat lebih tinggi dari semua nabi, semua rasul, bahkan lebih tinggi dari kita. Kita ini apa? Kita ini juga orang berdosa. Nah, itulah sebabnya saya pada waktu itu menjadi bimbang atas keyakinan saya, menjadi bimbang. Dan dari kebimbangan itu saya getol untuk menyelidiki. Ya, memang saya tidak pernah atau belum pernah dikasih penglihatan wajah Isa Al-Masih, wajah Tuhan Yesus, itu tidak pernah dikasih penglihatan. Saya hanya berdasarkan keyakinan saya, karena yang namanya firman Allah itu ya firman yang keluar dari Allah, firman yang dikatakan oleh Allah. Nah, itu Ibu yang saya dapat, dan itu baru awal mula saya penasaran tentang Isa Al-Masih. Dan saya yang pertama kali itu menemukan derajatnya Isa itu lebih tinggi dari semua nabi, lebih tinggi dari semua rasul, bahkan lebih tinggi dari kita. Apalagi kita ini orang-orang berdosa atau orang berdosa. Apalagi saya ini orang berdosa. Ya, dan saya dari mana juga tidak tahu kok. Saya tidak suka dengan kekristenan. Itu juga dari mana saya juga tidak suka gitu. Namanya kekristenan itu juga tidak suka. Itu juga nggak ada yang ngajari, tetapi muncul dari hati nurani saya. Ada antipati. Nah, disitulah saya merasakan hal-hal yang aneh itu. Sedangkan kalau sebelum melafalkan apa-apa dalam agama saya dulu kan, yang namanya Bismillahirrohmanirrohim itu kan sudah menjadi kebiasaan, sesuatu yang wajib diucapkan sebelum melafalkan yang lain itu. Nah, artinya kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, tetapi saya bertanya, tapi kenapa saya mengucapkan itu beribu-ribu kali sebelum melafalkan yang lain, kok saya ini kok tidak suka dengan kekristenan? Nah, itu lebih awalnya dari situ juga. Nah, padahal yang namanya pengasih penyayang itu kan sifatnya Gusti Allah gitu. Sifatnya Allah, sifatnya Allah itulah. Nah, saya mulai berpuasa. Jadi ada yang tidak beres diri saya ini gitu waktu itu. Nah, saya menemukan soal itu ada dua hal, yaitu Allah itu pengasih penyayang, lalu menemukan Isa itu sebagai sosok yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, itu. Dan yang ketiga, saya menemukan, mengambil satu kesimpulan bahwa Isa Al-Masih ini memiliki derajat itu lebih tinggi dari nabi-nabi, rasul itu. Nah, seperti itu, Bu. Dan berhenti dari situ saya semakin semakin diri saya ini semakin tidak betul begitu, menyadari semakin tidak betul. Kenapa? Kalau Allah itu sifatnya, atau Allah itu sifatnya kasih sayang, tetapi saya sebagai orang yang menganut agama kok tidak suka gitu, dengan kekristenan. Apalagi Yesus, ya. Yesus itu apa, kan begitu. Iya, Karena itu ya
gimana ya, menurut saya sekarang ini bahwa itu juga roh ya, roh itu. Jadi roh pada waktu itu saya akhirnya bisa membedakan roh dan daging gitu ya, kedagingan dan roh gitu. Jadi itu, nah kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena apa yang saya dapat itu adalah pengalaman hidup saya ya Bu ya. Secara pribadi. Ya, secara pribadi. Saya juga tidak mau menyinggung agama apapun, ya tidak mau menyinggung siapapun. Yang saya renungkan itu kenapa diri saya ini kok jadi ada beda ya, ada perbedaan begitu. Ada perbedaannya itu ya, salah satunya itu kenapa saya kok tidak suka dengan agama lain begitu, kecuali dengan agama Islam itu waktu itu. Dan waktu saya menyadari itu, saya jadi tambah berpikir gitu, berpikirnya kenapa ya. Nah dari saya semakin mencari tahu gitu. Nah setelah mendapatkan Isa Al-Masih sebagai sosok yang terkemuka di dunia dan di akhirat itu, jadi saya terus menyelidik siapakah beliau itu begitu Bu. Ya, dan akhirnya dalam kurun waktu yang lama, karena saya harus membandingkan, dalam perbandingan itu Yesus dengan siapa, Yesus dengan siapa, Yesus dengan siapa gitu. Nah ternyata tidak bisa disamakan. Kalau bahasa saya ya, Isa Al-Masih itu adalah manusia sempurna, itu seperti Nabi Muhammad juga pernah mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah manusia paling sempurna di bumi ini itu. Nah kesempurnaannya adalah Isa Al-Masih itu atau Yesus itu tidak pernah tersentuh dosa dan tidak pernah tersentuh setan. Artinya Isa Al-Masih itu insanul kamil, manusia sempurna, kan begitu bahasanya. Nah dari situlah berarti saya ini manusia berdosa. Nah kalau ada manusia yang tidak berdosa, maka saya akhirnya hati nurani saya ini, kenapa ya ada manusia yang tidak berdosa? Kok kenapa hanya Isa Al-Masih? Nah ternyata Isa Al-Masih itu sangat berguna, sangat saya butuhkan dalam hidup saya, karena saya menyadari bahwa saya orang berdosa. Nah ternyata kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus itu, atau kemanusiaan Isa Al-Masih itu untuk menebus dosa orang-orang yang berdosa, atau semua orang yang mau percaya. Iya. Jadi itulah yang saya dapat dari poin ini, bahwa saya perlu penebusan yang sempurna. Bukan dengan sapi, bukan dengan lembu, bukan dengan kambing domba, bukan dengan keledai, ya. Tapi dengan Isa Al-Masih, dengan darah yang kudus, dengan anak domba Allah ya. Di dalam bahasa Arab itu dikatakan waktu Ibrahim mau mempersembahkan anaknya itu tidak jadi mempersembahkan baik Iska atau Ismail, tidak, tetapi yang dikorbankan itu adalah Kibas Akbar. Kibas Akbar itu domba yang agung. Nah karena menurut Kristen kan Isa. Nah, kalau kita runut dari atas, dari zaman zaman Perjanjian Lama, yang dikorbankan juga bukan Ishak, tapi bukan juga Ismail. Tapi yang dikorbankan kan domba yang disediakan Tuhan. Nah itulah gambaran manusia Kristus Yesus, atau manusia Yesus Kristus itu sebagai manusia yang sempurna, sebagai manusia yang kudus, sebagai manusia yang suci. Nah itulah manusia bisa diampuni dosanya, karena akhirnya saya menemukan bahwa saya ini tidak akan bisa menyelesaikan dosa saya, karena dosa saya ini ada dosa bawaan dan ada dosa perbuatan. Ada dua dosa yang saya saya buat, dua hal, dosa bawaan dari Adam dan Hawa, dosa perbuatan. Nah sendiri. Itu tidak bisa saya selesaikan sendiri. Yang bisa menyelesaikan adalah Isa Al-Masih itu. Dan ketika Isa Al-Masih mati di kayu salib atau disalibkan itu, Isa Al-Masih mengatakan, atau Yesus Kristus mengatakan, sudah selesai. Amin. Begitu. Nah itulah saya mulai
respon ya. Saya mulai respon dengan Sang Isa Al-Masih, Juru Selamat dunia dan penebus dosa. Bukan dosa pribadi tapi dosa semua orang yang mau percaya. Itu Bu. Amin. Itu nah, itulah awalnya. Tapi saya juga tidak Bu, tidak begitu langsung terima Yesus itu Tuhan begitu ya. Iya. Ada proses itu. Iya. Karena proses ya saya tidak langsung terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah respon sekitar 75% bahwa Isa Al-Masih itu adalah sosok manusia yang perlu dipercayai gitu. Nah, sebagai penebus dosa dan Juru Selamat gitu. Oke, saudara, terima kasih banget sudah nonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe dan ikuti ngobrol santai saya dengan Pak Suyitno kita karena kita punya latar belakang yang sama. Tentunya kita punya pengalaman yang pengalaman pribadi yang kita bisa saling share dan bisa saling menguatkan nantinya, dan tentunya itu juga akan menguatkan saudara yang terutama saudara yang masih ragu di sana untuk mengambil satu keputusan untuk memilih keselamatannya, karena keselamatan itu tidak dapat kita tebus dengan perbuatan kita. Nanti sebentar kita ngobrol dengan Pak Pendeta, karena Pak Pendeta dengan saya pengen sekali kita berbagi pengalaman buat share ke saudara supaya saudara juga lebih percaya. Oke, terima kasih banyak saudara. Tuhan Yesus memberkati.